Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Pengauditan 2, kelas A2, pertemuan ke-10. Oke, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah kita sampaikan di awal perkuliahan, untuk pertemuan ke-10 kita akan kejar materi ya terkait dengan indeks A210 yang belum kita selesaikan pada pertemuan sebelum UTS, dan fokus daripada pertemuan ke-10 adalah kita akan membahas juga di indeks A220 terkait dengan prosedur analitis awal. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah indeks A2 ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari di indeks A1 pre-engagement pada saat sebelum UTS. Kita masuk ke A2 tentang risk assessment ya. Pada dasarnya bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk melakukan proses pengidentifikasian dan penilaian resiko serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukan. Berdasarkan standar audit di PSAP nomor 315, tujuan auditor dalam proses penilaian risiko atau risk assessment ya adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas maupun terhadap lingkungannya, di mana termasuk di dalamnya adalah pengendalian intern entitas yang memberi dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap resiko, baik itu salah saji material yang terjadi perusahaan yang dinilai oleh seorang auditor. Oke. Selanjutnya, secara umum dalam tahapan ini auditor juga akan melakukan 3 hal yang akan kita bahas ya setelah UTS ini. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi materialitas, yang kedua mengidentifikasi resikonya, yang ketiga menilai resiko, dan yang keempat adalah merencanakan pendekatan audit. Oke, materialitas awal di indeks A210, kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Penentuan tingkat materialitas pada dasarnya merupakan pertimbangan profesional atau professional judgment dari seorang auditor. Pada kertas kerja ini ada beberapa acuan dalam menetapkan materialitas yang disesuaikan dengan kondisi klien seperti total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Oke, materialitas pada umumnya dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama adalah materialitas keseluruhan, yang kedua adalah materialitas pelaksanaan, yang ketiga adalah specific materiality. Untuk kepentingan audit, biasanya auditor juga menetapkan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Oke, adapun cara pengisian di indeks A210, coba kita buka ya. Indeks A210 materialitas awal itu isinya sebagai berikut ya. Ada nama KAP dan selanjutnya identitas disampaikan. Tapi di sini kita tidak bisa tarik datanya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita belum mengisi saldo laporan keuangan. Oleh sebab itu kita harus mengisinya dulu ya ke dalam laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut disajikan di mana? Ada yang tahu? Oke, disajikan di soal ya. Di soal sudah ada laporan keuangan, tinggal kalian input masing-masing. Oke, kita langsung aja ya. Laporan keuangannya kita buka di soal data input laporan keuangan. Ini cukup kecil ya. Coba zoom di sini. Oke, bisa terlihat ya. Oke, kita sudah lihat di sini ada laporan keuangan yang harus kalian input dari soal ke sistem Atlas. Oke, bisa kalian lakukan sekarang. Oke, kita mulai praktikkan di sini. Kita masuk ke atlasnya ya. Ada analisis penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien ya. A110, coba kalian klik di sini. Di sini ada menu template laporan keuangan ya. Template laporan keuangan itu menjadi dasar pengerjaan dalam menentukan materialitas awal. Oke, bisa kalian klik di template laporan keuangan, kalian klik ya. Oke, kalian klik di sini. Sesuai dengan soal ya, kalian isi awal pembukuannya. Awal pembukuannya kita mulai dari tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 1 Januari
2018. Oke. Periode interim berjalannya sesuai dengan soal, ada yang tahu? Tepat sekali di 31 Oktober 2018. Oke. Periode berjalannya tanggal berapa? Ada yang tahu di soal? Ya, benar sekali, 31 Desember 2018. Sementara periode perbandingannya adalah di komparasi tahun lalu. Berapa ya? Di tanggal 31 Desember 2017. Oke. Standar akuntansi yang digunakan oleh klien adalah SAK Umum Konvergensi International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana input data laporan keuangan adalah template kosong. Oke. Selanjutnya ya, kita klik yang kolom merah, yang kotak merah. Oke. Kotak merah kalian klik. Nah, di sini sudah ada ya, sudah tampil ya, laporan keuangan yang harus kalian isi, di mana datanya kalian bisa ambil dari soal ya. Tinggal kalian copy paste. Pertama, kolom yang dimasukkan adalah nomor akun ya. Kita masukkan nomor akun ya. Kita bisa langsung copy saja ya dari soal. Ctrl C, kita pindah ke atlasnya menjadi Ctrl V, tapi yang perlu diperhatikan di sini alangkah lebih baiknya kita menggunakan paste spesial ya, agar formatnya lebih rapih atau sama fontnya. Oke. Sudah, kita masukkan ke nama akun ya, nama akun ini juga sama. Kita masukkan juga data dari data soal. Oke. Kita copy dan kita paste di sini, paste spesial jangan lupa. Oke. Selanjutnya mapping akun ya. Mapping akun itu, mapping grup akun adalah mapping sesuai dengan, ada yang tahu? Ya, sesuai dengan saldo normalnya. Oke. Saldo normalnya ada yang masih ingat? Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah aset. Betul ya. Kita kalau terlalu kecil Bapak zoom di sini ya biar agak kelihatan. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kas kecil di sini ada yang tahu aset sampai dengan, kas kecil sampai dengan, ya benar sekali, sampai dengan apa? Sampai dengan aset tak berwujud. Itu masuknya ke aset. Oke, selanjutnya persamaannya selain aset sama dengan apa? Betul, liabilitas. Oke, kita pilih liabilitas. Liabilitas di sini yang termasuk dari liabilitas ada yang tahu? Ya, semua jenis hutang-hutang ya. Oke, kita tinggal copy dari hutang usaha sampai dengan hutang lain-lain. Oke, selanjutnya untuk ekuitas ya, ekuitas itu dimasukkan dari kolom mana ke mana, ada yang tahu? Oke, dibaca lagi soalnya, ada yang tahu? Oke ya, benar sekali, dari ekuitas aset bersih itu dimulai dari modal Tuan Pramedi, modal Tuan Hanif, laba rugi periode berjalan, dan saldo laba. Oke, kita tinggal paste. Selanjutnya untuk yang penjualan itu kita ambil dari mana? Ya, masuk ke kelompok akun, mapping di mana? Pendapatan. Oke. Selain pendapatan apa lagi yang perlu dimasukkan? Benar ya, beban ya. Beban. Oke, sorry, ini pendapatan. Kita masukkan HPP itu beban ya. Beban, ada yang tahu dari mana? Dari HPP sampai dengan, betul, beban perlengkapan ya. Oke. Sorry, salah. Sampai dengan beban perlengkapan. Ini terlalu lebar kopinya, kita ulang lagi ya. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Selanjutnya pendapatan lainnya itu masuk ke kelompok pendapatan, betul ya. Selanjutnya beban lainnya, beban bunga ya, sudah pasti masuk ke beban ya. Sudah pasti masuk ke beban ya. Oke. Ini juga masuk ke beban juga sama ya. Kita bisa langsung copy. Oke. Jika sudah ya, jika sudah sampai dengan beban lainnya biaya administrasi atau pajak bank di kode akun 81002. Selanjutnya kita masuk ke mapping kelompok akun ya. Mapping kelompok akun ya, sesuai dengan soal tinggal kita masukkan saja, tinggal kita copy paste
ya, paste di mapping kelompok akun di atlasnya ya. Jangan lupa paste spesial. Oke. Selanjutnya, setelah ini terisi, kita masukkan mapping header akun. Oke. Mapping header akun, ada yang tahu dapatnya dari mana? Oke, ada yang tahu dari mana? Oke, seperti ada yang keliru, sorry. Ini kita masukkan ke mapping header akun sesuai dengan soal. Yang mapping kelompok akun kita delete dulu ya. Kita identifikasi yang pertama adalah apa ya? Untuk aset lancar. Aset lancar, ada yang tahu bagiannya dari akun mana sampai mana? Ya, betul. Dari kas kecil sampai dengan persediaan ya. Ini masuk ke aset lancar. Oke, kita copy. Oke, sampai dengan persediaan. Oke. Selanjutnya untuk yang investasi ya. Investasi sampai dengan aset tidak berwujud itu kita masukkan ke aset tidak lancar ya. Oke. Oke. Aset tidak lancar yaitu investasi sampai dengan aset tak berwujud. Oh, ini belum tercopy ya, sorry. Ini oke, selanjutnya ya. Untuk liabilitas ya, kita mulai dari utang usaha. Oke. Utang usaha itu masuk ke liabilitas jangka pendek. Oke, ada yang tahu dari mana? Dari utang usaha sampai dengan beban yang masih harus dibayar, betul ya. Oke, utang lain-lain masuk mana, ada yang tahu? Masuk ke liabilitas jangka panjang. Oke, setelah itu ya, sorry, jangka panjang. Oke, setelah itu ya, untuk modal Tuan Pramedi ya, kita masukkan ke kelompok ekuitas ya. Modal Tuan Hanif juga sama, ekuitas ya. Terus laba rugi periode berjalan juga sama, ekuitas. Saldo laba juga sama, ekuitas. Untuk penjualan sama ya, masuk ke pendapatan. Oke. Selanjutnya untuk yang HPP ya, sama dengan HPP juga. Oke. Selanjutnya untuk beban gaji dan tunjangan, ada yang tahu masuk ke mana? Masuk ke, ya benar, beban operasional ya. Beban operasional kita tarik ke bawah, beban operasional. Oke, kita copy, kita paste di sini ya, sampai mana? Sampai dengan beban perlengkapan kantor ya. Oke, setelah itu ya, untuk pendapatan lainnya tentu masuk ke kelompok pendapatan apa? Pendapatan lain-lain ya, sorry, pendapatan lain-lain. Oke, untuk beban lainnya bunga bank masuk ke, ada yang tahu? Betul ya, beban lain-lain. Beban lain-lain kita drop down ke bawah, beban lain-lain ya. Beban lainnya juga sama ya. Oke. Setelah sudah lengkap semuanya ya, mulai dari nomor akun, nama akun, mapping grup akun, mapping kelompok akun, dan mapping header akun. Selanjutnya kita masukkan ya default akunnya ya. Default akunnya kita bisa cek dari soal ya. Dari soal kita tinggal copy paste. Di sini sudah tersedia ya. D itu debit, K itu kredit ya. Sudah pasti tahu karena di pengantar akuntansi juga kita sudah bahas. Oke, tinggal kita copy paste, jangan lupa paste spesial. Pastikan kolom semuanya terisi sampai bawah, jangan berlebih. Oke, setelah itu ya, kita masukkan nilai input angka ya. Input angka ini per 31 Oktober 2008. Sorry, 31 Oktober 2018 ya. Kita pindahkan ke soal, kita cari
periode 31 Oktober 2018. Oke. Ya, di soal apa ada informasi 31 Oktober 2018. Oke, belum ada, nanti kita estimasi saja. Oke, untuk masuk ke 31 Desember 2018, kita bisa langsung masukkan karena di sini sudah ada di soal ya. 350.000 kita masukkan sampai dengan 1,3 kita masukkan ke atlas 31 Desember 2018 ya. Jangan lupa paste spesial. Oke, selanjutnya per 31 Desember 2017 kita masukkan juga. Ya, oke. Sip, sudah masuk ya. Jangan lupa di sini ada cek kembali input data. Cek kembali input data nanti kita sesuaikan input earning before tax kliennya ya, harus dua-duanya, cek EBT dan cek neraca itu harus balance dua-duanya. Oke. Untuk yang 31 Oktober 2018 coba kita estimasi ya. Jadi pada dasarnya dikomparasi sesuai dengan prediksi auditor. Yang pertama ya, kita berikan nilai untuk kas kecil ya, kas kecil kita sesuaikan ya dari 350 menjadi 280.000. Oke, selanjutnya 32 menjadi 26, 3, 8, 7, 9, 60. Oke, selanjutnya dari 1 menjadi 801, 267, 524. Oke, selanjutnya ya kita buat dari 9,9 menjadi 7933 342. Oke, selanjutnya dari berapa? Dari 79 menjadi 63 368 272. Oke, ini Bapak coba prediksi saja ya dari saldo tahun 2018 ya, estimasi saja. Oke, kita lanjutkan 33224. Oke, 128. Oke, selanjutnya 24 juta. Oke, dari 3 juta kita estimasi menjadi 2.400.000 ya. Oke, selanjutnya dari 300 juta kita estimasi menjadi berapa? 240 juta ya. Oke, dari 197 ada yang tahu kita estimasi menjadi berapa kira-kira? Ya, jangan terlalu datar ya, nilainya menjadi 158 327 760 ya. Kita coba bikin unik angkanya. Oke, dari 300 juta menjadi 240 juta. Oke, selanjutnya dari 200 juta menjadi berapa? Menjadi 160 juta rupiah ya. Oke, selanjutnya dari 37 juta 900 sekian kita sesuaikan periode sebelumnya menjadi 30 juta 365 591. Oke, dari 6 juta 600 kita sesuaikan menjadi 5 juta 280 ribu rupiah. Oke, selanjutnya dari 1 juta 574 kita sesuaikan menjadi 1 juta 259 677. Oke, lanjut dari 15 juta kita sesuaikan menjadi 12 juta rupiah ya. Oke, selanjutnya dari 133 juta kita sesuaikan menjadi 106 juta 400 ribu rupiah. Oke, mohon maaf sekali suaranya agak berisik ya. Oke, dari 202 juta kita sesuaikan menjadi 161 juta 614 ribu rupiah. Oke, selanjutnya dari 50 juta ya kita sesuaikan sebelumnya menjadi 40 juta rupiah ya. Oke, selanjutnya kita sesuaikan kembali menjadi 1362646. Oke, selanjutnya kita sesuaikan dari 2250 menjadi 1.800.000 rupiah ya. Oke, selanjutnya
Dari 2.500.000 kita sesuaikan menjadi 2 juta ya. Oke, selanjutnya dari 112.500.000 kita sesuaikan menjadi 90 juta. Oke, lanjut dari 37.500.000 kita sesuaikan sebelumnya menjadi 30 juta ya. Oke, lanjut 19.353 kita sesuaikan menjadi 15.482, maksudnya 966 ya. Oke, lanjut dari 65 juta menjadi 52 juta ya. Oke, sorry, kurang 0 ya. Nah, karena di sini dia pengurang ya, karena dia posisinya mungkin rugi ya, kita di sini berikan tanda minus ya, 52 juta. Oke, seperti ini, 52 juta ya. Oke, lanjut untuk nilai berikutnya dari 4 sekian ya menjadi 3236 juta ya. Oke, selanjutnya dari 3127 kita sesuaikan menjadi 25501 600. Oke, lanjut dari 889 kita sesuaikan menjadi 711 774.000. Oke, lanjut untuk yang nilai berikutnya dari 15 juta kita sesuaikan menjadi 12 juta rupiah. Oke, lanjut dari 150 kita sesuaikan sebelumnya menjadi 120.000 ya. Selanjutnya dari 12 juta kita sesuaikan menjadi 9.600.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk nilai 5,2 menjadi 4195054. Sekali lagi nilai ini diperoleh dari estimasi yang dilakukan auditor apabila data dari klien tidak tersedia ya. Oke, tentu harus mempertimbangkan perputaran rasio-rasio keuangan yang akan kita bahas juga di pertemuan ke-10 ini. Oke, dari 1,8 kita sesuaikan menjadi 1440. Oke, lanjut dari 250.000 kita sesuaikan menjadi 200.000. Oke, selanjutnya dari 1.430 kita sesuaikan menjadi 1.144. Oke, 1000. Selanjutnya 13.240 kita sesuaikan menjadi 10.592 192. Oke, selanjutnya dari nilai 1382 150 kita sesuaikan menjadi 1105 720. Oke, ya ini sudah selesai ya, sudah terisi. Oke, dari 31 Oktober, 31 Desember, 31 Desember 2017, 2018. Oke. Untuk nilainya kita masukkan di sini ya. Nilai balance-nya untuk yang 31 Desember sesuai dengan total ya, 19 juta 300 berapa? 353 707. 07. Ya, sudah balance ya. Kita coba cek di sini totalnya benar atau tidak. Betul ya. Totalnya 19 juta ya, 353 707 ya. Oke, selanjutnya untuk nilai 31 Desember 2017 ya, 18 juta 478 707 ya. Oke, ini juga balance ya. Terus earning before interest and tax ya, untuk yang 2018 interim ya, kita tentukan coba 15.482.966. Oke ya. Kenapa ini value ya? Kenapa tidak bisa membaca? Dikarenakan kemungkinan ya ada nilai-nilai yang memang atau rumusnya tidak berjalan ya. Tapi di sini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena yang perlu dipahami ya hanyalah kita input secara benar ya, cek neracanya balance itu aja. Kalau earning before interest and tax ya, itu bisa kita sempurnakan nanti di prosedur analitis bagian selanjutnya. Oke, kalau sudah selesai ya, di kolom ini, oke, kita isi bagian atasnya ya. Kita isi bagian atasnya.
Oke, kita isi bagian atasnya ya. Judul indeksnya kira-kira ada yang tahu? Di soal ada? Ya betul ya. Laporan keuangan akhir periode. Oke, mata uangnya apa? Mata uangnya adalah Indonesia ya. Indonesia rupiah, pembulatannya adalah satuan penuh. Oke. Oke, kalau sudah selesai ya, coba kita cek kembali ya. Kalau sudah selesai, sudah semuanya terisi ya. Oke, silakan dicek kembali ada yang masih tertinggal atau terlalu cepat ya. Bisa diputar kembali video dari Bapak. Ya. Pada dasarnya yang perlu diperhatikan adalah semua kolom harus terisi ya. Semua kolom harus terisi dengan baik. Oke. Oke, kalau sudah selesai ya, jangan lupa di save. Ya, jangan lupa di save. Oke. Kalau sudah di save, kita kembali lagi ke konten ya. Kita kembali lagi ke konten. Ya, sambil nunggu ya, masih loading. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke konten ya. Sini sudah terisi. Kita masuk ke kolom materialitas awal ya. Materialitas awal. Oke, ya. Kita perlu isi ya. Kita langsung masuk ke periode. Periode yang dipilih sesuai dengan soal adalah per 31 Desember 2018. Oke. Secara otomatis total aset ya, aset bersih, jumlah pendapatan, jumlah HPP ya, rugi sebelum pajak, rugi sebelum bunga, total liabilitas itu semuanya sudah terisi. Oke. Untuk lainnya ya, lainnya itu seperti acuan dari auditor induk. Ada yang tahu dapatnya nilai dari mana? Coba lihat di soal. Ya, benar sekali, dari 800 juta rupiah. Oke. Sudah ya. Kalau sudah ya, kita cek untuk acuan saldonya, kita pilih di sini ya. Lagi-lagi Bapak harapkan kalian baca soalnya ya. Di soal coba kita buka. Soal kan sudah ada nih ya. Soal penugasan yang kolom ini ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sesuai dengan indeksnya masing-masing. Kalau B210 ya berarti kontennya yang harus kalian baca yang ini ya. Terus juga ada poin-poin terpenting ya terkait dengan ada materiality ya, yang ini ya, OM, PM ya. OM itu overall materiality yang tadi sudah dijelaskan. PM itu adalah performance materiality, masing-masing standarnya 30% dan lain-lain. Ini akan kita gunakan di perhitungan atlas. Oke, lanjut ya. Oke, lainnya nilainya 800 juta ya. Marginnya berapa? Marginnya ada yang tahu? Marginnya adalah benchmarkingnya 3% ya. Sesuai dengan soal yang sini sudah ada 3%, kita masukkan di sini marginnya 3% ya. Oke, kita enter. Sudah diperoleh materialitas keseluruhannya adalah 24 juta rupiah. Oke. Selanjutnya untuk yang penentuan materialitas pelaksanaan ya, ada yang tahu berapa dari soal? Ya, benar sekali ya, 65% ya. PM itu adalah performance materiality menggunakan benchmarking 65% ya. Berarti kita masukkan di sini nilainya 65%. Oke, langsung terhitung oleh Atlas 15.600.000. Dan untuk ambang batas nilai yang tidak dikoreksi ya, materialitas pelaksanaan adalah berapa? 3%. Betul ya, 3%. Oke ya, nilainya masing-masing sudah diperoleh ya. Selanjutnya ya, untuk kondisi entitas di sini adalah entitas normal. Oke, secara otomatis rule of thumb-nya ya itu sudah dihitung secara otomatis dari Atlas ya. Pertimbangan profesional milih acuan ya, kita coba isi apa kira-kira. Jelaskan mengapa tim perikatan memilih acuan saldo tertentu ya. Kita coba zoom biar terlihat ya. Coba kita deskripsikan. Contohnya adalah perusahaan mengalami ya, lagi-lagi kalian harus baca soal, mengalami kerugian bertahun-tahun. Oke, di mana nilai marginnya
2%, ya 2%. Ini berdasarkan resiko, ya, berdasarkan resiko berikatan adalah high, ya, adalah high, dan ini merupakan klien pertama yang diaudit, ya, oleh si KAP. Ya, sebenarnya si klien ini sudah diaudit oleh KAP lain, tapi KAP kita baru pertama kali mengaudit si klien si PT Kertas ini, ya. Pertimbangan profesional memilih acuan, contohnya kita sesuaikan, ya, perusahaan merupakan klien pertama dengan volume omset yang kecil. Ya. Oke, sudah, ya. Pertimbangan profesional memilih acuan itu tidak ada pertimbangannya di soal, kita abaikan saja. Oke. Selanjutnya, ketika sudah selesai, ya, kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah. Apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality? Tentunya pasti ada. Oke. Di sini simpulannya materialitas sudah ditentukan, ya, sementara untuk yang spesifik materiality belum ditentukan, ya. Oke. Kita coba tentukan, ya. Tentukan spesifik materiality-nya. Oke. Seperti ini, ya. Performance materiality kita pilih Rp15.600.000. Adapun spesifik materialitas yang spesifik yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, akunnya adalah yang pertama pasti kas, ya, karena kas itu kan materialitas dan banyak sekali orang-orang yang menyelewengkan, ya. Terus juga persediaan juga cenderung adanya fraud juga tinggi, ya. Persediaan kita pilih. Selanjutnya apa? Adalah utang. Betul, ya, hutang pajak. Oke, 3 akun ini yang sangat materialitas, ya, yang perlu dikendalikan, ya. Oke, sesuai dengan soal, ya, untuk spesifik overall materiality-nya adalah 30%, ya. Untuk persediaan adalah 5% dan untuk utang pajak adalah 30%. Sementara untuk performance-nya, ya, sesuai dengan soal, ya, itu semuanya adalah 50%, ya. 50%, 50%. Oke, kita sudah dapatkan nilainya. Kenapa ini nggak keluar? Karena ada tanda petik, ya. Oke, ya. Lanjut, setelah kita menginput spesifik materiality, selanjutnya di sini data saldo laporan keuangan sudah terbentuk, ya. Di sini atas sudah memetakan ada yang materialitas, ya, ada yang tidak materialitas, M itu materialitas, TM itu tidak materialitas. Oke, ya. Jadi kalau saya ada pemeriksaan dari PPK pun kita sudah ada pertimbangan saldo apa yang kira-kira materialitas dan tidak materialitas. Oke, kalau sudah jangan lupa di save. Oke, jangan lupa di save. Oke, setelah itu, ya, setelah kalian save, nanti kita previous index dan kita akan masuk ke simpulan yang kedua, ya. Berarti di sini pasti simpulannya sudah berubah, betul, ya. Specific materiality telah ditentukan dan status KKP adalah komplit, ya. Apabila ada lampiran kertas kerja, kalian bisa hyperlinkkan, bisa hubungkan di sini. Oke, ya. Tahap terakhir adalah kita isi deskripsi, ya, identitas daripada siapa yang mengerjakan di sini, ya. Taruhlah di sini disiapkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa kira-kira? Ya, kita coba YO, ya, orang keempat anggota, ya. Oke, dimulai tanggal 12 Desember 2018. Oke, tanggal selesainya adalah 13 Desember 2018, ya. Oke, tanggal selesai sama dengan atau di atas tanggal mulai. Ini nggak boleh, ya. Berarti di sini kita harus tanggalnya harus di atas tanggal mulai. Oke, waktu mulai dulu. Waktu mulainya kita jam 9. Oke, tanggal selesainya taruhlah di sini tanggal 13 Desember
Yang tadi kenapa tidak bisa ya? Oke, coba kita masukkan tanggal 14 Desember. Oke, tanggal selesai sama dengan atau di atas tanggal mulai. Oke, 14 Desember. Oke, sepertinya formatnya tidak terbaca ya. Oke, seperti ini berarti formatnya adalah bulan dulu, garis miring tanggal, garis miring tahun ya. Oke, taruhlah di sini jamnya jam 10 selesainya. Oke. Selanjutnya direview oleh kira-kira yang mereview siapa? Taruhlah orang kedua di sini sih ketua ya, ketua tim bukan partner, AR ya. Dimulai tanggal 12 Desember 2018, saya langsung direview. Kenapa tidak bisa? Ya karena formatnya mungkin juga salah. Coba ya. 12 Desember 13 Desember deh. 13 Desember 2018. Oke, bisa. Selanjutnya selesai juga di hari yang sama ya karena memang reviewnya cukup cukup cepat ya. Jumlah harinya 0, jumlah harinya untuk mereview itu 1 ya. Waktu mulainya di review jam 10, selesai taruhlah kita jam 11, 1 jam saja cukup. Oke. Oke, ketika sudah selesai ya, kalian bisa langsung save. Oke, ketika kalian sudah save, sudah selesai, oke, kita bisa lihat konten ya, kita bisa lihat konten, scroll ke kiri, kita bisa lihat konten. Oke, kita cek ya, awalnya kita mengerjakan pengerjaan kita prosentasinya ada 26%, sekarang menjadi 29%, di mana status komplitnya kita sudah sampai dengan indeks A210 ya. Oke, untuk sesi pertama pertemuan ke-10 ya, terkait dengan mata kuliah pengauditan 2 ya, sudah selesai di sesi pertama. Sesi kedua akan dilanjutkan dengan pembahasan A220 terkait dengan prosedur analitis awal. Oke, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mengerjakan secara mandiri ya, input di masing-masing kertas kerja pemeriksaan atlas kalian ya, dan teknis pengumpulannya itu menggunakan Google Classroom. Adapun teknisnya akan diinformasikan setelah perkuliahan selesai. Oke, demikian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.